Warganet saat ini Indonesia mendapat beban yang luar biasa terutama di fasilitas dan tenaga kesehatan karena pasien COVID-19 yang melonjak luar biasa. Bersama saya sudah ada Dr. Robert Sinto, seorang konsultan penyakit tropik dan infeksi. Dr. Robert, kalau kita kemudian terdeteksi positif COVID-19 dan kita adalah satu-satunya yang positif di rumah, bagaimana kita sebaiknya melakukan isolasi mandiri supaya tidak membahayakan yang lain? Yang harus dipenuhi adalah kita bisa mengatur supaya ada zonasi terpisah untuk yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri. Artinya adalah ada tempat untuk yang bersangkutan tinggal melewati 24 jam tersebut bila perlu kalau memiliki fasilitas toilet yang terpisah dengan yang lain. Tapi toilet, saya berikan tanda bintang, tidak wajib ada. Yang penting adalah ada kamar yang terpisah untuk orang tersebut bisa terisolir selama 24 jam menjalani isolasi mandirinya. Masing-masing dari orang yang tinggal di dalam rumah itu memang wajib tetap menjalani protokol 5M seperti yang sudah digiatkan oleh pemerintah. Selama kita menjalani isolasi mandiri di dalam rumah tersebut, juga semua menjalani protokol 5M tersebut. Contoh, sebisa mungkin tidak ketemu, ya tidak ketemu. Jadi misalnya orang tua memiliki anak di dalam satu rumah, jangan cerita kangen-kangenan. Bahwa tetap harus menjaga jarak walaupun kita berada di dalam satu rumah. Kalau kita memang konsisten menjalani isolasi mandiri. Nah, kalau kemudian kita bisa menyiapkan makan kita sendiri dan sebagainya, tentu lebih mudah ya dok. Tapi kalau ternyata kita harus disediakan makannya oleh orang lain, itu bagaimana cara menyediakan makanan yang tepat, cara menyerahkan dan sebagainya? Ya, kalau saya urut-urutkan, yang pertama dulu mendeliver makanan, mengantarkan makanan. Jadi sebisa mungkin tidak ada kontak langsung antara kita dengan si pengantar makanan. Jadi paling gampang adalah pengantar makanan, menaruh makanan di depan pintu, kemudian kita infokan bahwa makanan sudah tersedia, kemudian kita yang menjalani isolasi mandiri keluar untuk mengambil makanan itu dan menghabiskan makanan. Tapi pun kalau memang butuh diberikan secara langsung, ingat tadi, semua pakai masker, semua pakai face shield, kemudian jaga jarak 1 meter ketika terjadi pertukaran tersebut. Dan sesudah mengantarkan, si pengantar pun mencuci tangan, supaya bisa menjamin bahwa tidak ada transmisi atau penularan dari virus corona yang ada di pasien yang menjalani isolasi mandiri ke kita yang membantu pasien tersebut. Bagaimana dengan face shield dan APD dok, serta sarung tangan plastik? APD sebetulnya tidak diperlukan. Pengertian APD saya adalah APD level 3 seperti yang dilihat dengan menggunakan baju astronot ya, Mbak Ira ya. Karena sebetulnya kan masker dan kemudian sarung tangan, face shield itu kan bagian dari alat pelindung diri juga gitu ya. Tetapi kalau APD dalam konteks yang seperti astronot memang tidak diperlukan untuk kita pakai ketika kita memutuskan untuk ada anggota yang menjalani isolasi mandiri. Jadi cukup masker, cukup face shield. Kalau memang tidak dibutuhkan kontak langsung kan kita tidak kontak langsung. Tapi kalau kontak langsung yang tidak bisa dicuci tangan dengan baik, kita gunakan sarung tangan. Tapi sebisanya tetap sesudah menggunakan sarung tangan, kita cuci tangan juga. Tips paling praktis adalah gunakan alat bahan makan sekali pakai buang. Jadi bahan plastik, sendok plastik, tempat makan kertas, itu kan sekali pakai buang dan itu selesai, tidak usah cuci-mencuci. Tapi kalau kita akhirnya putuskan untuk pakai bahan makan yang bisa dicuci kembali, ada tips dalam mencucinya. Jadi ketika mencuci, kita siapkan air hangat, kemudian kita berikan sabun pencuci piring, kemudian kita biarkan bahan-bahan alat bekas makan tersebut direndam terlebih dahulu dalam kisaran hitungan menit, 2-3 menit. Sesudah itu kita bilas, kita cuci seperti biasa. Kalau untuk pakaian si sakit, jadi sediakan terlebih dahulu air hangat dan kemudian deterjen. Kemudian kita biarkan bahan baju-baju tersebut direndam terlebih dahulu, sesudah direndam baru kemudian dibilas, dicuci seperti biasa. Kalaupun menggunakan mesin cuci bisa, tapi dipisahkan dengan yang lain. Jadi biarkan jalan mesin cuci sekali untuk satu set baju si orang yang sakit tersebut, baru kemudian airnya kita buang, kita bilas untuk pemakaian orang lain lagi. Itu cukup aman. Tapi kalau kemudian yang terdeteksi itu di dalam satu rumah ada lebih dari satu, itu bagaimana penanganannya dok? Dan sementara ada beberapa orang lainnya yang masih negatif. Tetap bisa menjalin isolasi mandiri, paling mudah adalah kalau kita punya ruangan banyak, Mbak Ira.
Kalau punya ruangan banyak, tentu satu orang menghuni satu ruangan terpisah. Kalau tidak, mereka bisa berkumpul, tetapi tetap tidak dianjurkan untuk berkumpul dalam satu ranjang besar gitu misalnya. Jadi tetap harus ada jaga jarak. Paling mudah adalah diberikan jarak sebesar atau selebar satu single bed. Jadi antara satu orang dengan orang lain ada jarak satu single bed, kurang lebih kan 1 meter ya. Jadi secara tidak langsung ya memenuhi hukum 5M yang tadi saya sudah sampaikan. Bahwa tetap harus ada penjagaan antar pasien yang satu dengan pasien lain dalam hal pembatasan jarak. Nah, kalau misalnya di dalam satu ruangan itu ada lebih dari satu pasien, sebaiknya bagaimana dok? Apakah memakai masker atau karena sudah sama-sama positif ya kita bebas-bebas saja? Ya, tetap perlu semuanya memakai masker. Apalagi di zaman sekarang ini, kita kenal ada banyak sekali varian dari coronavirus. Jadi bisa jadi kita bukan terinfeksi oleh virus Delta varian, tetapi kita terinfeksi oleh wild type atau yang awal. Sementara sebelah kita adalah orang yang terinfeksi oleh virus varian. Seperti kita ketahui bahwa proteksi atau perlindungan antara satu varian dengan varian lain, itu belum ada yang menyatakan bahwa 100% sama. Sehingga harus hati-hati, bisa jadi akan terjadi cross-infeksi kalau kita tidak menjalankan protokol pemisahan tersebut, walaupun kita sama-sama positif. Sekarang dok, kalau seandainya justru di dalam satu rumah kita adalah satu-satunya yang negatif. Nah, kita ini justru yang harus pergi atau tetap bisa isolasi mandiri menjadi satu-satunya yang negatif di rumah? Ya. Selama protokol kesehatan masih bisa kita lakukan semua, sebetulnya masih cukup aman untuk kita menjalani isolasi mandiri bersama-sama. Saya ambil contoh, ketika saya merawat di rumah sakit, saya negatif, saya masuk ke bangsal orang yang semuanya positif, saya toh bisa melindungi diri saya supaya tidak terinfeksi. Dengan cara yang sama, kalau satu orang tersebut mampu menjalani protokol kesehatan dengan baik, dan semua orang yang menjalani isolasi mandiri memang patuh menjalankan protokol kesehatan, maka sebetulnya satu orang tersebut masih bisa untuk tetap tidak terinfeksi. Justru dia bisa memiliki peranan untuk membantu situasi menghandle keadaan rumah dan kebutuhan rumah-rumah sehari-hari, misalnya menyediakan makan untuk yang sakit. Tentu kalau imunitas atau kekebalan tubuh orang tersebut tetap dijaga dengan baik. Nah itu dok, biasanya karena kita satu-satunya yang sehat, kemudian kita yang harus kesana kemari mengurus semuanya, kita jadi drop gitu. Bukankah memang dari awal lebih baik kita yang menyingkir begitu dok, supaya kita tidak akan terinfeksi? Ya, kalau memungkinkan itu terjadi, itu bisa jadi pilihan lebih baik. Jadi keluar dari rumah, zona gitu ya, kalau memang kita bisa yakin bahwa proses kehidupan di rumah tersebut bisa dijalankan oleh semua orang yang sakit tersebut. Tapi kalau memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk pindah ke rumah, kita tetap harus ada di dalam rumah, maka boleh untuk menjalankan, tetapi dengan note, semuanya memang konsisten menjalani protokol kesehatan dengan baik. Kalau misalnya ternyata semua orang di rumah itu positif, itu artinya bagaimana dok? Kita tidak harus 5M, atau ada ketentuan yang justru berbeda nih dengan kalau seandainya hanya satu yang positif di rumah itu? Semuanya tetap harus menjalani protokol 5M. Seperti tadi saya sampaikan, kita tidak tahu virus varian apa yang menginfeksi orang lain dan menginfeksi diri kita. Jadi semua protokol tetap harus dikerjakan dengan baik, tetap tidak ada tawar-menawar tentang protokol 5M selama kita menjalani isolasi mandiri tersebut. Tapi tentu ini akan lebih memudahkan dalam sistem penzonaan, karena zona itu menjadi bordernya tidak setegas kalau ada satu orang yang memang masih negatif pure.